Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, pimpin doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan merupakan hal yang wajib ya anak-anak, supaya kegiatan yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang ingin memimpin dan menjadi dirijen untuk teman-temannya? Ya, boleh. Marcha Skala, silakan maju ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kibratanku, kibratku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hibah Indonesia ya. Baiklah, kita sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Indah Nur Ramadhani, Marcha Skala Wianmar, ada. Vidya Nugrah Ramadhani, ada. Nah, bagus, hadir semua ya berarti. Sekarang karena Ibu lihat sudah siap semua, Ibu akan mulai pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama yaitu, melalui kegiatan mengamati dan diskusi, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, kalian diharapkan mampu menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menyusun gambar, kalian diharapkan mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pertama-tama, Ibu mau bertanya, apa aja sih pekerjaan yang kalian tahu yang ada di sekitar kalian? Coba satu-satu jawab. Coba kamu apa? Iya benar, guru. Kamu? Iya benar, dokter. Jadi, pekerjaan itu ada banyak. Contohnya ada guru, ada dokter, ada polisi, ada koki, ada pemadam kebakaran, dan yang lainnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan pekerjaan yang sudah kalian sebutkan tadi dengan judul tema pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu cita-citaku. Baik, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan cita-cita? Coba Bimo, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan cita-cita? Iya betul, cita-cita adalah impian atau harapan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Pekerjaan yang tadi udah kalian sebutin itu termasuk ke dalam cita-cita. Berarti dokter, guru, polisi, tentara, koki, atau pemadam kebakaran itu termasuk cita-cita. Nah, pasti di sini kalian semua punya cita-cita. Coba sekarang Ibu tanya, Ratna cita-citanya mau jadi apa nak? Mau jadi guru? Wah, kayak Ibu ya? Ya, jadi guru termasuk ke dalam cita-cita yang sangat-sangat terpuji. Baik anak-anak, sekarang buka buku tema kalian, tema 6 subtema 1 cita-citaku. Nah, di situ ada beberapa profesi dalam cita-cita seperti guru, pilot, dan dokter apa tuh? Yang megang hewan. Dokter hewan. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Di situ ada guru ya. Guru tuh kegiatan utamanya apa sih? Coba Jody, apa sih kegiatan utama seorang guru? Iya benar, mengajar ya. Guru tuh mengajar kayak Ibu, mengajar kalian di depan kelas.
Jadi, kegiatan utama seorang guru adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Jadi, seorang guru tuh harus berlaku baik ya, baik sikap, ucapan kepada anak muridnya. Contohnya kayak ibu. Ibu berarti setiap memulai pelajaran kita harus mulai dengan berdoa. Kenapa? Karena itu mencontohkan contoh yang baik kepada kalian. Berarti sebelum memulai sesuatu kita harus membaca doa. Supaya apa? Baca doa sebelum belajar supaya dilancarkan kegiatan pembelajarannya, supaya pembelajaran yang ibu ajarkan bisa masuk dan mudah dimengerti oleh kalian. Iya, seperti itu. Yang kedua, di sini ada pilot. Nah, jadi kegiatan utama seorang pilot tuh apa sih? Coba Caca, apa sih kegiatan utama seorang pilot? Iya, kegiatan utama seorang pilot adalah membawa pesawat terbang. Benar. Jadi kegiatan utama seorang pilot adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman sampai ke tempat tujuan. Seorang pilot tuh ternyata tugasnya berat ya Bu, harus bawa pesawat yang besar. Iya, setiap pekerjaan pasti mempunyai resikonya masing-masing. Selanjutnya, ini profesi yang terakhir ada apa nih? Oh, dokter hewan. Dokter hewan tuh kira-kira kegiatannya apa sih? Coba, Salsa, apa sih tuh kegiatan dokter hewan sehari-harinya, kegiatan utamanya? Iya, ya betul. Jadi kegiatan utama seorang dokter hewan adalah merawat dan mengobati hewan yang sakit. Baik anak-anak, jadi semua profesi yang sudah Ibu jelaskan tadi kalian tulis di buku tulis ya. Masih ingat kan? Oke, baik anak-anak, Ibu akan menampilkan rekaman tentang puisi cita-citaku lewat laptop. Jadi kalian simak ya. Soalnya suaranya kecil, jadi kalian harus dengerin baik-baik, oke? Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, tadi kan udah belajar tentang puisi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih ciri-ciri dari puisi? Ciri-ciri dari puisi itu, puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas beberapa baris. Setiap bait biasanya terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima dengan akhiran A, B, A, B. Seperti puisi yang tadi kalian lihat. Akhiran kata di setiap baris pada bait pertama adalah A, U, A, U. Bait kedua pun sama, A, U, A, U. Jadi, puisi memiliki rima akhir A, B, A, B. Benar ya? Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, tadi pas puisinya kan dibagi menjadi 2 bagian ya. Saat puisi bagian pertama ada 4 baris. Nah, itu disebut bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Berarti sesuai ya ciri-cirinya sama puisi yang tadi Ibu tampilkan dan yang ada di buku kalian. Nah, ngomongin cita-cita lagi nih. Tadi kan kita udah ngebahas beberapa profesi ya. Kira-kira ada gak sih yang mau jadi dokter hewan? Oh, ada. Agung mau jadi dokter hewan. Ya, kenapa Agung mau jadi dokter hewan? Iya, karena pekerjaan yang terpuji. Benar Agung. Terima kasih Agung sudah menjawab. Nah, jadi dokter hewan termasuk pekerjaan yang terpuji. Kenapa tadi terpuji? Karena merawat dan mengobati hewan yang sakit, yang sudah tadi kita bahas bareng-bareng ya, Nak. Ngomongin hewan, di sini Ibu mau menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan dari salah satu hewan. Kalian pasti tahu hewan ini, atau malah melihara, atau malah suka beli waktu pulang sekolah ya. Suka ada abang-abang yang jualan, tahu nggak apa kira-kira? Iya Desi, betul. Ayam, anak ayam kecil. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan
dari seekor hewan, yaitu ayam. Baik, videonya akan Ibu tampilkan. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup ayam, yaitu proses pertumbuhan ayam dari telur yang sangat kecil, kemudian menetas, selanjutnya itu tumbuh memasuki tahap anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, lalu berkembang menjadi ayam dewasa dengan perubahan seperti ukuran fisik, serta warna bulu, dan melakukan proses perkawinan dan menghasilkan telur ayam generasi yang baru. Perincian tumbuh kembang dari metamorfosis ayam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada telur. Apa itu telur? Telur adalah wadah organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang hingga dapat bertahan hidup dengan sendirinya. Biasanya masa pengeraman telur ayam itu akan berlangsung selama 21 hari. Secara alami bisanya menggunakan metode pengeraman konvensional atau dierami induk ayam. Dan yang kedua dengan bantuan campur tangan manusia, yaitu dengan menggunakan metode inkubator. Tahap yang kedua itu ada anak ayam. Jadi setelah telur ayam menetas, mereka itu membutuhkan tempat dan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Biasanya perkembangannya itu baru diketahui setelah 3 hari. Bagi anak ayam yang berjenis kelamin jantan, umumnya akan mengalami perkembangan bulu yang cenderung lebih lambat dibandingkan ayam yang berjenis betina. Ayam jantan yang berusia 3-5 hari itu biasanya akan menunjukkan bentuk bulu yang mirip seperti jarum kasar. Adapun perkembangan bulu sayap yang dimiliki anak ayam betina itu akan terlihat lebih terbuka dan sedikit melebar. Dan yang terakhir, tahap ketiga itu ada ayam dewasa. Jadi, setelah melewati fase anak ayam, seekor ayam dewasa biasanya sudah siap untuk dibuahi dan memiliki sel telur yang cukup di dalam tubuhnya, itu sekitar 7-8 bulan. Ciri-ciri ayam dewasa itu dapat dilihat dari bola mata yang menjorok ke dalam dan bersih, kakinya kering dan jari-jari kakinya memanjang, serta permukaan bulu yang mengkilap dan bercahaya. Jadi, tahap daur hidup pada ayam itu ada 3 tahap. 1 telur, lalu kemudian menjadi anak ayam, dan kemudian menjadi ayam dewasa. Jadi siklus pertumbuhan dan perkembangan atau siklus hidup ayam bisa dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, lalu yang terakhir ada ayam dewasa atau bisa disebut induk ayam. Nah, dari induk ayam itu nanti dia menghasilkan telur lagi. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham sama materi pembelajaran hari ini? Baik, karena sudah paham semua, jadi mari kita renungkan dulu sejenak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Biar Ibu tanya, sikap apa yang perlu dibangun untuk menentukan cita-cita kalian? Terus manfaat apa yang dapat kamu berikan kepada orang lain dengan menggapai cita-citamu? Lalu sikap apa yang perlu ditunjukkan untuk memelihara hewan peliharaan? Jadi anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, sikap yang harus kita bangun untuk menggapai cita-cita adalah sikap percaya diri, pantang menyerah, rela berkorban, dan bisa membagi waktu dalam belajar. Sedangkan manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain itu, kita bisa membantu orang lain dengan cita-cita yang kita miliki, seperti contohnya menjadi guru seperti Ibu. Kita bisa membantu orang lain dalam hal pendidikan,
mengajarkan kepada anak-anak yang bersekolah dan membuat anak-anak tersebut menjadi calon generasi penerus bangsa yang cerdas. Lalu, untuk sikap kita dalam memelihara hewan peliharaan, kita harus memelihara dan merawatnya dengan baik, seperti memberinya makan, memandikannya, dan menyayanginya. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang biar ibu saja yang pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.